Jamu siap, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin. Shalom saudara, saudara diberkati Tuhan. Semua dalam keadaan baik-baik ya, sampai hari ini, sampai pagi ini. Semua kita menikmati belas kasihan dan penyertaan Tuhan. Saudara, kita masih dalam perenungan kita dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-18 tentang kualitas karakter yang ditemukan manusia di dalam diri Daud. Dan Daud ini sampai begitu rupa, Tuhan sampai berkata gini, tentang Daud, Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang dari suku Benyamin, dari suku Yehuda, yang bernama Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hadapanku. Kenapa Daud begitu berkenan? Dia possessing, dia memiliki kualitas-kualitas karakter yang luar biasa. Saudaraku, kita sudah melihat 5 kualitas karakter daripada Daud ini. Dan hari ini kita akan melihat karakter terakhir yang ditonjolkan dan disebut manusia tentang Daud. Coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat 18. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Selama beberapa minggu terakhir kita belajar dan kita melihat, kita merenungkan bagaimana seorang manusia biasa, seorang anak gembala, seorang yang tugas sehari-harinya sangat sederhana. Bahkan mungkin setiap manusia yang ada di muka bumi ini mampu mengerjakan apa yang Daud lakukan. Tapi dia mempunyai kualitas karakter yang berbeda dari manusia kebanyakan. Dan kualitas karakternya ini sebelum dia menjadi siapa-siapa, sebelum dia menjadi raja, bahkan sebelum dia menjadi seorang yang sangat-sangat sederhana dalam kerajaan Saul sekalipun. Orang telah berbicara tentang Daud, ke-6 kualitas karakter ini. Ia adalah seorang yang pandai bermain kecapi. Daud adalah seorang yang mampu mengurai semua kekusutan, semua masalah yang dihadapi. Dengan satu permainan mazmur kecapi, kidung puji-pujian di hadapan Tuhan. Dia mengurai semua masalah tekanan hidup yang dialami. Gereja Tuhan yang mau bertahan melalui pandemik, melalui segala macam tekanan hidup. Saudara harus belajar satu perkara ini. Mampu mengurai semua tekanan, semua masalah yang saudara hadapi di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Tanpa itu saudara tidak akan mampu, saya tidak akan pernah mampu menghadapinya sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri. Belajar untuk mengurai ini di hadapan Tuhan. Daud juga disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Padahal dia belum mengalahkan apa-apa. Dia belum mempunyai prestasi apapun. Tetapi Daud sudah mempunyai satu prestasi. Yaitu dia mengalahkan singa dan beruang. Seorang diri. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dengan tangannya dia melakukan satu perkara ini. Saudaraku, gereja Tuhan, sebelum saudara disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, bukan karena engkau mampu mengalahkan Goliat, bukan karena engkau mempunyai prestasi yang luar biasa, tetapi ketika engkau mampu mengalahkan dirimu sendiri, ketika tidak ada seorang pun yang melihat, hanya Tuhan dan engkau. Maka ketika itu terjadi, bagimu akan disebut engkau adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun Daud belum mengalahkan Goliat. Daud juga disebut sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit mempunyai satu tekad, satu mental. Tidak memiliki kepentingan yang conflicting. Tidak memiliki kepentingan pribadi. Semua yang dia lakukan adalah sekedar menuruti perintah daripada komandannya. Perintah daripada Tuhannya. Itulah yang terjadi dengan Daud. Dia mempunyai suatu kualitas lain disebut sebagai seorang yang pandai berbicara atau seorang yang prudent in speech, seorang yang mampu berkata-kata benar karena keluar dari hatinya yang murni dan benar. Daud juga disebut sebagai seorang yang elok parasnya, elok perawakannya.
Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai a comely person. Seorang yang mampu mencerminkan wajah Kristus, wajah ilahi. Apa yang terjadi di dalam dirinya itu dicerminkan keluar. Kita belajar 2 minggu yang lalu bagaimana Musa pada kali yang kedua ketika Tuhan perintahkan untuk menulis 10 hukum Tuhan, 10 Ten Commandment ini. Dengan jari, yang pertama ditulis oleh jarinya Tuhan. Tetapi yang kedua dipahat sendiri oleh tangannya Musa. Atas perintah Tuhan, didikte oleh Tuhan. Ketika terjadi kerjasama antara Tuhan dan Musa, maka impartasi karakter Tuhan terjelma di dalam diri Musa. Saudaraku, saudara akan disebut sebagai a comely person, seorang yang mencerminkan wajah ilahi. Apabila saudara mau hand in hand, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar sebagai pendengar yang budiman, sebagai penonton, pemirsa yang baik dan budiman. Saudaraku, itu nggak akan membawa saudara dan saya kemana-mana. Tetapi ketika saudara dan saya berani mengambil keputusan, I will do what he said. Aku akan lakukan apa yang dia perintahkan. Maka terjadi kerjasama antara Tuhan dan manusia. Sama seperti pada kali yang kedua, antara Tuhan dengan Musa terjadi satu kerjasama. Maka Musa turun dari Gunung Sinai dan dia menampilkan kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan melihat karakter terakhir daripada Daud, kualitas karakter terakhir. Disebut di dalam 1 Samuel 16 ayat 18 begini. Ia adalah kepada Daud disebutkan gini. Dan Tuhan menyertai dia. And the Lord is with him. Saudaraku, saya renungkan lama tentang hal ini. Kenapa Tuhan menyertai Daud? Disebut sebagai salah satu kualitas karakter daripada seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, sekitar 2,5 3 bulan yang lalu saya kena COVID. Saudara semua tahu, pada waktu itu ada seorang jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi saya, Tante Yeni Lukman. Dia meminjamkan satu tabung oksigen buat saya. Melalui beberapa hamba-hamba Tuhan dan diserahkan kepada istri saya, kepada anak saya, kemudian mereka pasangkan. Pada waktu itu oksigen itu cukup berguna, tapi hanya pada hari terakhir kemudian saya dilarikan ke rumah sakit. Bahkan di rumah sakit saya nggak dipakaikan oksigen. Tapi pada waktu itu sangat berguna. Saudaraku, setelah semuanya selesai, beberapa minggu yang lalu saya kembalikan oksigennya. Tabung oksigen dengan semua perlengkapannya. Dan saya telepon Tante Yeni, saya bilang, Tante terima kasih karena ini sudah membantu saya dan sebagainya. Saudaraku, Tante Yeni berkata begini, you tahu nggak, you itu orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan sangat menyertai you. Dan kemudian terus dia bicara, dia cerita tentang saudara-saudaranya yang kena, lebih muda dari saya meninggal, si itu kena dan meninggal dan sebagainya. Saudaraku, saya dengarkan dan saya katakan amin, puji Tuhan. Selesai bicara panjang lebar, kemudian saya duduk termenung. Dan saya mengingat-ingat kembali apa yang Tante Yeni ini katakan kepada saya. Yaitu adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Tuhan betul-betul menyertai saya, dia katakan begitu. Saudaraku, dia bisa berkata begitu kenapa? Karena dia melihat pada waktu saya membutuhkan, Tuhan menyediakan. Pada waktu itu, saudaraku, saudara tahu, di akhir bulan Juni itu, pertengahan sampai akhir bulan Juni itu yang namanya COVID di daerah Jabodetabek itu adalah peak-peaknya, itu adalah puncak-puncaknya. Gak ada satu rumah sakit pun yang kosong. Tiba-tiba dapat bukan satu kamar, satu tempat tidur, satu kamar berdua. Satu tempat tidur yang available buat saya. Dan tiba-tiba pas hari itu tempat itu bisa, sehingga saya dilarikan ke Bogor. Dan setelah itu saya nggak lama-lama di sana 4 hari, kemudian saya bisa pulang. Dan selama di sana saya juga nggak mengalami satu tekanan yang begitu berat, dan saya bisa pulang kembali dengan sempurna. Saudaraku, semua hal itu dilihat oleh Tante Yeni sebagai kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, bagaimana kalau saya saat itu nggak ketolong, saudaraku? Saya pulang tinggal nama, dan saya nggak selamat, istilahnya nggak hidup, lewat. Pada waktu saya mau mencari rumah sakit, nggak ada yang available.
Pada waktu saya ditangani oleh dokter, dokternya abal-abal. Obatnya kehabisan. Atau kemungkinan ini, kemungkinan itu. Semua itu bisa terjadi, saudaraku. Dan itu terjadi dengan banyak orang. Termasuk terhadap hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Masihkah orang berkata, you itu sangat dikasihi Tuhan. Tuhan itu sangat menyertai kamu. Kalau itu yang terjadi, dan orang masih bisa berkata kepada saya, tentang saya, the Lord is with him. Tuhan menyertai dia. Mungkin saya akan merasa betul-betul bangga bahwa orang bisa melihat, the Lord is with me, the Lord is with you. Ketika semua yang baik, semua yang disebut kebajikan bagi manusia, ternyata tidak terjadi. Mungkinkah, bisakah, masihkah orang melihat the best of God in you? Ketika tidak ada hal baik. Sama seperti Habakuk yang berkata begini. Sekalipun tidak ada kambing domba dalam kandang. Sekalipun panen buah anggur mengecewakan. Namun aku akan tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau satu kali orang masih bisa berkata tentang saudara, the Lord is with you. Ketika tidak ada tanda-tanda kebaikan sama sekali yang terjadi bagi saudara, then I can tell you sesuatu yang sangat penting. The Lord is really, really with you. Tuhan betul-betul bersama dengan saudara. Saudara mau bukti hal-hal seperti ini? Ada seorang anak muda bernama Yusuf. Dalam rumah tangga ayahnya, Yusuf mendapatkan satu visi dari Tuhan. Tuhan memperlihatkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Yusuf. Nanti satu kali ketika. Namun setelah visi itu diterima oleh Yusuf, diceritakan kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya. Justru malapetaka menimpa Yusuf. Yusuf diambil dan dibuang sebagai budak, dijual sebagai budak. Diseret menjadi budak di Mesir. Di rumah Potifar, ini dikatakan seperti ini. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, silakan. Dan Kejadian 39, judul perikop Yusuf di rumah Potifar, ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf di rumah perbudakan. Di rumah Potifar, orang yang memperbudak dia, membeli dia sebagai budak. Orang itu melihat, the Lord is with him. Bukan ketika Yusuf ada di singgasana raja, di tanah perbudakan, di tempat di mana dia dijadikan budak sebagai budak upahan, budak belian. Tuhan, orang lain, orang yang tidak kenal Tuhan melihat the Lord is with him. Kemudian singkat cerita, dia kemudian difitnah oleh istri Potifar. Dan Potifar begitu marahnya melemparkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, kepala penjara dan semua narapidana yang ada di dalam penjara melihat Yusuf seperti ini. The Lord is with him. Lihat. Kejadian 39 ayat 20-21. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. The Lord is with him. Kapan mereka melihat Tuhan menyertai Yusuf? Di dalam penjara. Ketika dia dari tanah perbudakan, difitnah, dilempar ke dalam penjara. Orang di dalam penjara melihat, the Lord is with him. Saudaraku, singkat cerita,
Satu ketika terobosan terjadi. Dan kemudian Yusuf diangkat masuk ke dalam istana raja-raja, istana Firaun. Dan ketika Firaun melihat hikmat yang ada pada Yusuf, lalu diangkatlah Yusuf menjadi penguasa, orang nomor 2 setelah Firaun sendiri. Di seluruh tanah Mesir, dan Mesir pada waktu itu berkuasa, berpengaruh sampai ke bangsa-bangsa. Saudaraku, karena begitu sukacitanya Firaun melihat orang yang luar biasa ini, nama Yusuf diganti, namanya menjadi Safnah Paneah. Safnah Paneah artinya apa? Dalam bahasa Egyptian pada waktu itu diartikan sebagai seorang yang menemukan rahasia yang tersembunyi. The one who discover hidden things. Seorang yang menemukan sesuatu yang tersembunyi. Ayub 12 ayat 12 dan 13 berkata begini. Ayub 12 ayat 12 13, silakan. Ayub 12 ayat 12. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudaraku, apa yang disebut sebagai seorang yang menemukan sesuatu yang tersembunyi? Sesuatu yang tersembunyi dan ditemukan itu adalah hikmat. Tidak semua orang mampu melihat apa yang dilihat oleh hikmat. Orang-orang yang memperoleh hikmatlah yang mampu melihat sesuatu yang tersembunyi. Ayub berkata gini, konon kabarnya hikmat itu ada pada orang-orang tua, tersembunyi bagi anak-anak muda. Dan kalau orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya, baru anak-anak itu bisa menemukan hikmat. Namun ayat 13 berkata gini, pada Tuhanlah hikmat itu terjadi. Ketika Firaun melihat Yusuf dan disebut namanya sebagai Safnah Paneah, orang yang menemukan sesuatu yang tersembunyi, hikmat yang tersembunyi. Di dalam pikiran daripada Firaun, dia melihat orang ini punya hikmat seperti Tuhan. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Safnah Paneah. Dan kemudian Firaun melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia dipercaya untuk pegang satu jabatan nomor 2 di bawah Firaun langsung. Saudara melihat dari perjalanan hidup seorang yang disertai Tuhan. Di dalam penjara sekalipun, di dalam tanah perbudakan sekalipun, orang bisa melihat dia orang yang disertai Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara lagi melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ketika ada pada zaman Nebukadnezar, ada 4 anak-anak Yahudi yang dibuang sebagai budak di zaman Babel itu pada waktu itu. Lalu 3 dari antara mereka yaitu Sadrah, Mesah dan Abednego karena memegang iman percayanya dibuang ke dalam dapur perapi-apian. Saudaraku, dengan berat hati Nebukadnezar terpaksa mengizinkan itu terjadi. Pagi-pagi benar dia mencoba melihat, dan pada waktu itu kitab Daniel berkata begini, Nebukadnezar melihat 4 pribadi, dan yang keempat wajahnya seperti, dalam bahasa Indonesia disebut seperti anak dewa. Dalam terjemahan lain, dalam King James disebut the face is like the son of God, seperti wajah anak Tuhan, yaitu wajah Kristus sendiri. Saudaraku, dan pada waktu itu seorang yang tidak kenal Tuhan, Nebukadnezar bisa melihat Tuhan menyertai Sadrah, Mesah dan Abednego di posisi yang paling rendah ketika dia dibuang ke dalam dapur perapi-apian yang menyala-nyala. Justru pada waktu itulah Nebukadnezar bisa melihat the Lord is with them. Tuhan bersama-sama dengan mereka di tempat yang paling parah, paling bawah dari kehidupannya. Saudaraku, ini satu kebenaran yang saudara akan terus temui di dalam sepanjang perjalanan hidup semua tokoh-tokoh iman, saudaraku. Bahkan Kristus sendiri. Satu kali pada puncak perjalanan hidupnya di muka bumi, Tuhan dibawa, diseret menuju kepada pembantaian di atas kayu salib. Setelah dia melalui proses pembantaian ini,
Dan sampai detik-detik dia mencurahkan darah terakhir, mencurahkan nafasnya yang terakhir. Setelah semua itu terjadi, lalu tirai bait Allah terbelah dan terjadi satu kegelapan yang mencekam dan sebagainya. Seorang kepala pasukan yang memimpin pembantaian terhadap Yesus pada waktu itu, seorang Romawi tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah mendengar Yesus berkhotbah, tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat, tidak pernah kenal siapa Yesus. Dari mulutnya dia berkata begini, coba lihat. Yohanes 14. Maaf. Markus 15 ayat 39. Markus 15 ayat 39, silakan. Markus 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudaraku, kalau seandainya ini dikatakan oleh seorang yang kenal Tuhan, salah satu daripada 12 murid-muridnya, yang hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan, melihat mujizat yang Tuhan buat, mendengar perkataan firman Tuhan selama 3,5 tahun, itu masuk akal, itu wajar. Tapi ini seorang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan sama sekali, tidak pernah melihat mujizat yang Tuhan buat, tidak kenal siapa Tuhan, tetapi melihat bagaimana Tuhan menderita, bagaimana Tuhan menggeliat-geliat di atas kayu salib. Dan dari semua adegan yang dia lihat itu, dia mengambil kesimpulan, sungguh ini adalah anak Allah. The Lord is with him. Bagaimana mungkin orang-orang itu bisa melihat bahwa Tuhan menyertai dia? Ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki, dikandung oleh orang-orang ini. Saudaraku, kembali lagi kepada salah satu kualitas karakter daripada Daud. Daud belum menjadi siapa-siapa. Daud belum pernah berkarya apa-apa. Tetapi kata orang-orang yang pernah kenal Daud berkata gini, ada 6 kualitas daripada hamba Tuhan ini, daripada anak muda ini. Salah satu kualitas terakhir yang disebutkan orang tentang Daud, the Lord is with him. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sama seperti orang bicara tentang Yusuf. Sama seperti orang bicara tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan sama seperti orang bicara tentang Yesus. Orang melihat semua itu justru pada saat-saat yang tidak sepantasnya orang melihat Tuhan. Tapi manusia yang tidak kenal Tuhan sekalipun bisa berkata, the Lord is with him. Saya ingin tanya kepada gereja Tuhan. Pernahkah ada orang yang melihat cara hidupmu, cara perkataanmu, cara tingkah lakumu di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan, dan mereka berkata begini, surely the Lord is with him. Sungguh Tuhan bersama-sama dengan dia. Bukan ketika saya khotbah di atas mimbar seperti ini, saudara bisa berkata, oh Tuhan bersama-sama dengan dia. Karena menggebu-gebu, berapi-api dan sebagainya. Waktu kita memimpin puji-pujian, waktu kita berdoa dengan mengangkat tangan, dengan berbahasa roh dan sebagainya. Oh Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, itu sekedar make up. Tetapi kalau orang bisa melihat the Lord is with you, ketika saudara dalam tempat yang paling rendah dalam hidupmu, ketika engkau sedang bergumul kekurangan, dan kau mempertahankan kebenaran itu, sampai orang bisa berkata, surely the Lord is with him. Itu satu jaminan that the Lord is really, really with you. Saudaraku, pada waktu saya kembali lagi kepada kesaksian apa yang saya alami, saya bertanya, Tuhan, apakah masih ada orang yang bisa melihat Tuhan bersama dengan saya? Justru bukan karena ketika saya ditolong Tuhan, ketika saya bergumul dan seakan-akan tidak ada pertolongan. Yesus bergumul dan dia berseru kepada Bapanya sendiri, Eli, Eli lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi orang kepala penjara bisa berkata, sungguh dia ini anak Allah. The Lord is with him. Saudaraku, sekarang kita tinggalkan sebentar. Saya ingin ajak saudara untuk melihat
menganalisa satu kualitas karakter daripada Tuhan sendiri. Setiap nama yang Tuhan miliki itu mengandung kualitas karakter. Ya. Nama yang disebutkan manusia, nama yang disebutkan Alkitab tentang Tuhan itu menunjukkan kualitas karakter ilahi itu. Sudah tahu, saya ingin ajak saudara untuk melihat Markus 3, persiapkan Markus 3 ayat 13 sampai 15. Ketika pertama kali Tuhan mengumpulkan murid-muridnya, memilih 12 murid-muridnya. Saudara tahu apa tujuan Tuhan untuk mengumpulkan murid-muridnya? Lihat Markus 3 ayat 13 sampai 15. Markus 3, judul perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat yang ke-13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Perhatikan sekali lagi Markus 13, saya akan pelan-pelan ajak saudara untuk melihat Markus 13 ayat 13 sampai 15. Ini adalah tujuan Tuhan. Markus 3, Markus 3 ayat 13 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 murid. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Perhatikan ayat 14. Ia menetapkan 12 murid untuk menyertai dia. Ini tujuan utamanya. Kemudian dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberikannya kuasa untuk mengusir setan. Jadi tujuan yang pertama adalah supaya 12 ini menyertai Yesus. Atau Yesus bersama-sama dengan mereka. Supaya the Lord is with them. Ini tujuan utamanya. Kemudian yang kedua, supaya mereka memberitakan Injil. Lalu juga supaya mereka mengusir setan. Kalau hari-hari ini kira-kira di gereja, tujuan ini berbolak-balik. Tujuan utamanya memberitakan Injil, mengusir setan. Tapi belum tentu the Lord is with us. Tuhan mengumpulkan 12 murid untuk tujuan yang pertama, supaya dia bisa bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian supaya mereka memberitakan Injil. Dan kemudian supaya mereka mengusir setan dan sebagainya. Itu perkataan firman Tuhan ketika Yesus mengumpulkan 12 murid-muridnya. Kemudian singkat cerita, Yesus mulai satu ketika Yesus akan pergi dan meninggalkan mereka. Pesan Yesus terakhir, pesan yang di tujuan hasratnya kepada murid-muridnya. Kenapa dia harus pergi? Itu dikatakan seperti ini. Yohanes 14 ayat yang pertama dan yang kedua. Yohanes 14 ayat yang pertama dan kedua. Yohanes 14, judul perikop rumah Bapa, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ supaya menyediakan tempat bagimu. Ngapain disediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi umatnya? Supaya umatnya bersama-sama dengan dia. Supaya dia bersama-sama dengan umatnya. Secara konsisten, terus menerus, tujuan Tuhan ketika mengumpulkan murid-muridnya. Tujuan Tuhan ketika dia kembali ke surga. Tujuannya cuma satu, so that you can be with me. And the Lord is with you. Tujuannya terus menerus seperti itu. Yesaya menubuatkan namanya akan disebut Immanuel. Tuhan menyertai kita. The Lord is with us. Dan kemudian pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria. Malaikat Tuhan itu berpesan, dia akan disebut sebagai Immanuel. Sebab dia akan menyertai umatnya. Saudaraku, ini adalah karakter yang saudara perlu betul-betul sadar dan percaya. Sungguh-sungguh ikatkan dirimu dengan satu keyakinan yang teguh. Satu nama Tuhan, namanya adalah Immanuel. The Lord is with us. Nah sekarang pertanyaannya,
Nah, saudara perhatikan ini. Ya, tadi kita melihat tentang Daud disebut sebagai satu kualitas yang dimiliki Daud adalah the Lord is with him. Tuhan menyertai dia. Kemudian kita juga melihat satu bagian lain tentang karakter Tuhan, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bukan hanya Daud, semua kita, semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Karakter ini apply kepada setiap orang, kepada saudara dan saya. The Lord is with him. Pertanyaan saya, kalau karakter ini apply kepada semua orang, kenapa orang menyebut tentang Daud? Ada satu kualitas nama Daud. Ada satu kualitas tentang karakter Daud. The Lord is with him. Bukankah memang the Lord is with everyone? Dengan semua orang, menyertai setiap pribadi. Kenapa khusus kepada Daud disebutkan the Lord is with him? Apa yang spesial dengan sebutan itu? Bukankah ini harusnya berlaku umum, generik buat semua orang, termasuk saudara dan saya? Gak perlu jadi kayak Daud, saudara juga disertai Tuhan. Saudara bisa dengan bangga, dengan berani berkata, the Lord is with me. Tuhan menyertaiku, karena namanya adalah Immanuel. Dia pergi mencari umatnya, mencari murid-muridnya, supaya murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat, supaya murid-muridnya selalu bersama-sama dengan dia. Tujuan utamanya dari sejak semula, supaya saudara bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan saudara. Karena ini namanya, ini karakter dasarnya. Tetapi kenapa orang menyebut khusus untuk Daud sebagai satu kualitas yang dibanggakan, yang digembar-gemborkan oleh manusia, that the Lord is with him. Apa yang berbeda dari Daud dengan semua orang yang ada? Saudaraku, perhatikan kebenaran ini. Betul memang namanya adalah Immanuel. The Lord is with you. Tetapi belum tentu you are with him. Sekali lagi, namanya adalah Tuhan menyertai kita. Tetapi belum tentu kita mau bersama-sama dengan dia. Sudah mengerti? Karena dia pasti mau bersama-sama dengan saudara. Tapi belum tentu saudara dan saya mau bersama-sama dengan dia. Apa yang membuat orang bisa melihat dalam diri Daud ada satu kualitas yang sampai disebutkan orang, yang kualitasnya memakai nama Tuhan. The Lord is with him. Immanuel. Ini kualitas karakter yang orang lihat tentang Daud. Apa yang manusia lihat dari Daud sampai mereka berkata, the Lord is with him. Satu perkataan, karena Daud setia. Kalau saudara mau menggenapi perkataan nama Tuhan yang adalah the Lord is with me, kuncinya cuma satu. Learn to be faithful. Belajar untuk berlaku setia. Tuhan pasti mau bersama-sama dengan saudara. Dia sediakan segala-galanya sekedar supaya dia bisa bersama-sama dengan saudara. Tetapi belum tentu saudara dan saya mau bersama-sama dengan dia. Kenyataannya, ketika saudara bertabrakan dengan masalah, ketika engkau menghadapi masalah-masalah yang sangat menekan, pada waktu itulah engkau akan melihat, am I willing to be with him? Ketika saudara berada di posisi yang sangat menggiurkan, mengambil jalan pintas, mengambil jalan manusia, itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih menyenangkan. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Will you be with him? Sekalipun kurang menyenangkan, sekalipun gak enak di dagingmu. Saudaraku, orang melihat Daud, mereka bisa berkata, the Lord is with him. Berkali-kali Daud diperhadapkan kepada persimpangan jalan, kepada kesempatan untuk memakmurkan dirinya sendiri, kepada persimpangan jalan untuk memegahkan dirinya sendiri, untuk mengangkat dirinya sendiri. Tetapi Daud memilih untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. He choose to be with the Lord. Dia memilih untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dalam tekanan, dalam penindasan yang sangat berat, Daud punya kesempatan untuk marah dan berontak terhadap Tuhan. Tetapi he choose to be with the Lord. Dia memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, hal sederhana. The Lord is with you. Gereja Tuhan, saya ingin sampaikan, Tuhan menyertaimu. Pertanyaannya, are you willing to be with the Lord? Apakah saudara bersedia
rela untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara mau melihat satu kualitas, sampai orang berkata tentang saudara, the Lord is with him, the Lord is with her. Saudara harus punya satu kualitas karakter, yaitu setia. Tanpa ini, satu kali, nama yang begitu agung, begitu luar biasa, Immanuel ini, akan menjadi sia-sia bagi saudara dan saya. Karena apa? Karena we choose not to be with the Lord. Kita memilih untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang menyebut kualitas karakter daripada Daud. The Lord is with him. Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, ini memerlukan satu proses perjalanan dalam perjalanan hidup. Ada satu kota pertanian yang tidak terlalu besar. Di kota itu, di desa itu ada satu gereja yang cukup besar, gereja tertua di kota itu. Jemaatnya begitu banyak. Saudaraku, satu kali gereja itu ingin mengadakan satu KKR, satu kebaktian, kebangunan rohani dengan tema The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Lalu mereka mulai mempersiapkan semua acara, pengkhotbahnya, puji-pujiannya dan sebagainya. Pada titik puncak acara itu, mereka mengundang seorang penyanyi tenor yang terkenal dari Broadway, dari Manhattan, New York. Diundang, namanya Dr. Jones. Diundang untuk menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Karena ini tema daripada KKR ini. The Lord is my shepherd. Saudaraku, acara demi acara terus dipertontonkan. Setelah semua acara sekarang masuk ke dalam acara puncaknya. Mendengar nyanyian pujian daripada seorang penyanyi tenor yang didatangkan langsung dari Broadway untuk menyanyikan satu lagu. Tuhan adalah gembalaku. Mr. Jones, wah semua orang gaduh bertepuk tangan. Mereka siap begitu antusias mendengar suara merdu daripada Dr. Jones. Dr. Jones maju ke depan. Dan dia mulai menyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, gitu ya, dengan suara tenornya yang luar biasa. Takkan kekurangan aku. Wah, semua orang terkesima, terpukau dengan nyanyian itu. Mereka bertepuk tangan setelah selesai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gitu ya. Wah, semua orang begitu menikmati. Selesai dia menyanyi. Wah, semua orang berdiri memberikan standing ovation. Lalu ada waktu beberapa menit sebelum konsumsi disiapkan. Panitia MC maju ke depan, dia bilang, saudara kita masih punya beberapa menit karena konsumsi belum selesai. Sedang dipersiapkan oleh para ibu-ibu yang mempersiapkan konsumsi untuk makanan daripada KKR ini. Sambil menunggu waktu, ada yang mau bersaksi? Enggak ada yang mau bersaksi. Udah gini deh, kita minta seorang yang paling tua, yang paling lama beribadah di tempat ini, paling setia, yaitu seorang petani tua, namanya Pak Joni. Ayo Pak Joni maju ke depan. Wah saya nggak ada, ini nggak bisa percaya. Udah maju ke depan, bacain aja Mazmur 23. Seperti tema KKR kita hari ini, Tuhan adalah gembalaku. Didorong-dorong karena nggak ada yang mau maju. Didorong-dorong, akhirnya Pak Joni maju ke depan. Pak Joni maju ke depan dan kemudian dengan wajah lugu, orang setengah baya, setengah tua ini, petani tua. Dia mulai membacakan Mazmur 23. Dia mulai dengan perkataan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian Pak Joni menundukkan kepalanya. Dan dia berkata, semua kita di desa ini, terutama para petani, kita tahu, panen kita tahun lalu gagal total. Sejak pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun, kekeringan melanda desa ini. Kemudian diikuti dengan hama yang memakan semua hasil pertanian. Perkebunan jagung dan barley yang saya tanam, semuanya total gagal panen. Sama seperti petani-petani yang lain. Kemudian Pak Joni tersenyum. Tapi saya bersyukur sebab Tuhan adalah gembalaku. Because the Lord is my shepherd
and I shall not want. I shall not lack of any good things. Aku tidak akan kekurangan. Sampai hari ini saya masih bisa makan. Karena the Lord is my shepherd. Terus dia baca lagi Mazmur 23. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Lalu Pak Joni tersenyum ketawa. Dia bilang, saya teringat 3 tahun yang lalu rumah saya dan gudang pakan barley saya terbakar habis. Semuanya dilahap oleh api. Tidak ada sisanya. Bahkan semua barang-barang yang ada di rumah, semuanya terbakar habis. Kemudian saya, istri dan kedua anaknya yang kecil-kecil keluar ke rumah. Dan mereka buat tenda. Mereka tidur di padang rumput. Pada malam hari selama 1 minggu, ada 1 malam ketika mereka sedang mau tidur, mereka baca Mazmur 23 ini. Lalu anaknya sambil ketawa, dia bilang gini, Daddy, kita gak pernah camping, ternyata enak juga kita tidur di padang yang berumput hijau. Karena Tuhan membimbing kita ke padang yang berumput hijau. Suami istri dengan anak-anak itu ketawa sebelum dia tidur. Kemudian Pak Joni mulai melanjutkan bacaannya. Dia bilang, saya tidur di padang rumput. Sampai kemudian 1 minggu, ada seorang tetangga dari desa yang berseberangan. Membiarkan seorang janda tua, membiarkan kami untuk tinggal di rumahnya. Beberapa bulan lamanya sampai saya membangun kembali rumah saya. Terus kemudian dia katakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lalu Pak Joni mulai meneteskan air mata. Dia katakan gini, memasuki tahun ini, seperti yang terjadi di seluruh dunia, kita pun tidak terkecuali terkena dampak daripada penyakit COVID ini. Dampak pandemik ini melanda seluruh dunia. Beberapa bulan yang lalu, saya kehilangan kedua orang anak-anak saya yang masih kecil dan istri saya. Semuanya kena COVID dan mereka meninggal di rumah sakit tanpa saya bisa mendampingi mereka. Dia bilang, kemudian hari-hari setelah itu saya pulang ke rumah, sepi sendirian. Saya bangun pagi sendirian, saya makan sendirian, saya tidur malam sendirian. Pada waktu itu, saya mempunyai rasa takut tentang masa depan. Bagaimana kalau saya tiba-tiba mati karena tua? Siapa yang akan mengurus saya? Siapa yang akan membereskan ini, melakukan itu? Kenapa bukan saya sendiri yang mati dan biarkan istri dan anak-anak saya yang hidup? Kemudian dia baca lagi Mazmur 23. Tetapi engkau menghibur aku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 2 bulan setelah kematian istri dan anak-anaknya yang kecil, anaknya yang besar yang sudah menikah, dipanggil pulang juga karena COVID. Dan istri daripada anaknya, yaitu menantunya juga mati. Pak Joni pergi ke luar kota, ke tempat itu, untuk mendampingi anaknya yang masih kecil, jadi cucunya yang berumur 4 tahun. Setelah kedua anak dan mantunya meninggal, dibawa cucunya kembali ke rumahnya di desa itu. Dia bilang, sekarang setiap hari, pengajaran demi pengajaran Tuhan, yang seperti gada dan tongkat itu, menuntun dan menghibur saya. Tuhan sediakan cucu ini menjadi teman saya untuk makan pagi, untuk tidur bersama-sama, untuk menikmati hari-hari tua saya. Dan kemudian Pak Joni melanjutkan lagi. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan dia berkata, kalau saudara melihat setiap ibadah, saya dengan cucu saya adalah orang pertama yang datang ke tempat Tuhan, ke rumah Tuhan. Saya duduk di bangku paling depan. Saya menikmati setiap momen-momen ini. Karena ini satu-satunya hiburan saya. Ini satu-satunya hasrat yang saya miliki from now on. Saya cuma punya satu kerinduan. To be with the Lord. Di tempat Tuhan, di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, setelah Pak Joni selesai, dia tutup Alkitab itu. Kemudian dia mulai berjalan turun. Seluruh orang yang hadir di gereja itu tenang, sunyi senyap. Tidak seorang pun memberikan tepuk tangan, bersorak-sorai. Semua tertunduk, mata mulai meneteskan air mata. Semuanya hening total,
Tidak seperti waktu Dr. Jones menyelesaikan nyanyian, Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, karena semuanya hening, Dr. Jones maju ke depan. Dia tuntun tangan Pak Joni kembali ke depan. Dirangkul Pak Joni di depan mimbar. Dan dia berkata kepada gereja Tuhan, dia katakan gini, saudara undang saya dari Broadway untuk menyanyikan Mazmur 23. Saya bisa menyanyikan dengan begitu baik dan dengan begitu sempurna. Tetapi Pak Joni, petani tua ini, dia mengenal siapa gembalanya. Sebab dia berjalan bersama sang gembala. Saya mungkin mampu menyanyikan dengan begitu fasih dan dengan begitu sempurnanya. Tetapi dia mengenal gembala itu sendiri. Saudaraku, let me ask you. Kalau satu kali saudara mengalami masalah demi masalah, tekanan demi tekanan, akankah orang melihat the Lord is with you? Kalau orang belum mampu melihat itu, work on it. Katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, berarti saya belum setia. Kalau saya setia dalam tekanan sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, orang akan melihat the Lord is with me. Sama seperti Pak Joni yang berjalan with the Lord dalam segala perkara. Sampai semua orang bisa melihat. Saudara mungkin gak bisa menyanyi dengan baik. Saudara mungkin gak bisa mengucapkan khotbah dengan sempurna. That's okay. Tapi jangan menjadi orang yang tidak setia. Belajar untuk setia. Setia karena inilah karakter daripada Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala, saya undang hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Buka hatimu saudaraku di hadapan Tuhan. Haleluya. Shikabanara. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Saudaraku, gereja Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, dalam perjalanan atau di tempat ini, di Beth Shalom, buka hatimu. Hari ini, pastikan you are with the Lord. Engkau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan rindu bersama-sama dengan saudara. Pertanyaannya, will I be willing to walk hand in hand with the Lord? Apakah saya siap, rela berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan? Seperti seorang anak kecil yang dituntun papahnya. Biarkan bapamu menuntun kau. Melewati badai sekalipun, melewati lembah kekelaman. Biarkan gada dan tongkatnya menghibur saudara. Ada satu perkara, ada satu tempat, ada satu kerinduan, hasrat yang begitu luar biasa yang ada di hatinya Tuhan. Dia datang mencari murid-muridnya, just to be with him. Dia kembali ke surga kepada Bapanya, just to be with you. Semuanya simply untuk menegakkan nama itu, Immanuel, so that the Lord can be with you. Buka hatimu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan kepada Allahmu, oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
sembah Kau Tuhan. Semua mata tertutup. Saudaraku, sekarang hanya engkau dengan Tuhanmu. Izinkan saya berkata, menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan rindu bersama-sama dengan saudara. Sejak penciptaan bumi, sejak penciptaan seluruh alam semesta, sejak engkau pertama kali dipanggil, ketika dia pergi ke surga, semua yang ada di benak Tuhan, kerinduannya adalah supaya Tuhan bersama-sama denganmu. Supaya Tuhan menegakkan namanya, Immanuel. Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Bersediakah engkau berjalan bersama dengan Tuhan? From now on, sejak sekarang, bersediakah engkau meletakkan tanganmu di tangan Tuhan, supaya Tuhan menggandeng, menuntun saudara, bukan hanya ke padang yang berumput hijau, tetapi sekalipun Tuhan tuntun kau ke lembah kekelaman, Tuhan tidak akan pernah tinggalkanmu. Tuhan Allah itu tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dia akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya diingatkan satu ayat. Daud adalah seorang yang luar biasa. Setelah Daud mati, anaknya bernama Rehabeam. Anaknya bernama Salomo. Salomo tidak sepenuhnya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Setelah Salomo mati, akibatnya kerajaan Salomo, kerajaan Daud itu pecah. Kerajaan Israel pecah menjadi Israel dan Yehuda. Rehabeam memimpin kerajaan Yehuda. Dan kemudian setelah Rehabeam mati, anak daripada Rehabeam yaitu Abiam menggantikan dia. Abiam pun tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dengan benar mengikuti. Tetapi janji Tuhan kepada Daud yang berlaku beberapa keturunan sebelumnya. Karena Daud melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan bela tetap Abiam sampai dia mempunyai keturunan supaya kerajaan Yehuda ditegakkan. Sekalipun Abiam tidak benar di hadapan Tuhan. Karena janji kepada nenek moyangnya Daud. Apa yang dilakukan Daud? Perhatikan firman Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 15. Ayat yang pertama. Abiam Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat. Menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, yaitu Rehabeam. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem. Dengan mengangkat anaknya menggantikan dia. Dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena kenapa? Kenapa Daud dibela sedemikian rupa? Ayat yang kelima berkata begini. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan kepadanya seumur hidupnya. Dengan kata lain, because he is faithful. Sebab Daud itu setia di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Kalau engkau setia di hadapan Tuhan. Keturunan ketiga, keturunan keempat. Itu Tuhan jamin. Engkau akan sekalipun pada waktunya engkau sudah mati. Anak cucumu, cicitmu akan melihat kebajikan Tuhan. Sebab papa moyangnya itu setia di hadapan Tuhan. Karena Daud setia di hadapan Tuhan. Abia menyimpang dari firman Tuhan. Salomo tidak berlaku benar di hadapan Tuhan. Anaknya Rehabeam tidak berlaku sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi karena moyangnya Daud yang setia dalam segala yang diperintahkan Tuhan. Tuhan membela namanya. Tuhan membela Daud sekalipun Daud sudah lama dikuburkan. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan tentang anak cucu cicitmu. Ada Tuhan di surga yang menjamin. Just be faithful. Setialah. Sebab ini kualitas yang dibicarakan orang tentang Daud. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kau mengambil keputusan, Tuhan, I will be faithful. Aku mau setia. Sekalipun apa yang terjadi. Sekarang dengan imanmu sendiri letakkan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhanmu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku.
Sekarang dengan imanmu katakan kepada Tuhanmu, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, ya Tuhan, aku percaya. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari bangkit berdiri saudaraku. Tuhan, hari ini Kau lihat umat-Mu yang mengambil keputusan. They want to be with you. Karena Engkau akan bersama-sama dengan mereka sampai akhir zaman. Umat-Mu mengambil keputusan, mereka juga akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mereka akan berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Tuhan akan tuntun umat-Mu kemanapun Engkau mau Tuhan Yesus. Dan mereka akan melihat, bahkan lama setelah mereka mati, anak cucu mereka, cicit mereka akan dibela Tuhan, akan dipertahankan di hadapan Tuhan. Karena satu orang setia di hadapan Tuhan. Tuhan, biar itu terjadi kepada setiap umat-Mu yang mengambil keputusan hari ini. Biar mereka melihat kebajikan demi kebajikan melingkupi hidup mereka. Di dalam segala perkara mereka akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terjadi seperti firman-Mu hari ini sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati umat-Mu yang hadir di tempat ini. Ataupun yang di rumah, di Beth Shalom, dimanapun mereka berada. Diberkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan sekali lagi, aku percaya ya Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, amin. Kebajikan, Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik. Berkat yang dijanjikan sebelum bumi dijadikan. Bahwa engkau akan melihat penyertaan Tuhan dalam sepanjang umur hidupmu. Anak cucumu diberkati Tuhan. Kesalahanmu tidak lagi diperhitungkan. Sebab kalau engkau berlaku setia mulai hari ini. Sama seperti Tuhan satu kali berkata, mengidam-idamkan. Memimpikan satu pribadi. Seperti Daud yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Satu kualitas. Sebab dia setia dalam segala yang diperintahkan Tuhan. Gereja Tuhan, kalau engkau berlaku setia mulai hari ini. Sama seperti berkat yang terjadi bagi Daud dan keturunan Daud sampai hari ini. Itu juga yang akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Selamat berhari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.